Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Airlangga menegaskan dirinya resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu kemarin. Selain fokus mengawal transisi pemerintahan, Airlangga mengaku ingin menjamin keutuhan partai. Menurutnya pengunduran dirinya sekaligus penunjukan sosok pengganti Ketua Umum Golkar berjalan dengan damai dan tertib. Sementara itu Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketum Golkar hingga Munaslup digelar. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Ya pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah isu keretakan di tubuh Golkar. Ia menegaskan Partai Golkar masih solid. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa esok untuk menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Airlangga, ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan dan Pak Gibran gitu. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya, yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan rapat pleno? Selasa rencananya. Paling lama Selasa. Dan pemirsa, berikut adalah jejak karir Airlangga Hartarto sejak awal merintis di dunia perpolitikan. Airlangga Hartarto lahir di Surabaya pada 1 Oktober 1962. Airlangga mengenyam pendidikan S1 di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Karir politik pada tahun 2004 hingga 2008, Airlangga menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI. Pada tahun 2016 hingga 2019, ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Kerja. Ketua Umum Partai Golkar periode 2017 hingga 2019. Tahun 2019 hingga 2024, Airlangga kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan menjabat sebagai Menteri Perekonomian Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di kantor DPP Partai Golkar dan Syahriza Zanski di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Syahriza terlebih dahulu. Syahriza, ada informasi apa di Komplek Menteri Widya Chandra? Silakan. Pasca keputusan Airlangga Hartarto mundur dari menjadi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ada sejumlah keterangan baru dari beberapa partai politisi Golkar tentunya yang tadi sempat menyambut ataupun mengiring daripada kepergian daripada Airlangga Hartarto yang berangkat menuju ke IKN begitu. Dan bisa diinformasikan tadi kami sudah berbincang dengan politisi Ahmad Doli, di mana tadi menyebutkan bahwa keputusan mundurnya Airlangga ini untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan daripada Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin menuju ke pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tadi juga ditegaskan oleh Ahmad Doli bahwa kemunduran ini tidak ada desakan dari pihak eksternal begitu, mengingat juga tidak ada desakan ataupun dari pihak eksternal terhadap keputusan Airlangga untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar begitu. Dan informasi yang kami terima bahwa selain menegaskan soal stabilitas begitu, dan pihaknya menegaskan tidak ada desakan kembali soal Partai Golkar. Dan selain Ahmad Doli tadi juga ada berbagai politisi lain seperti Maman Abdurrahman dan juga Miutia Hafid yang sempat berbincang dengan Airlangga Hartarto pasca kepergiannya ke IKN dan pasca keputusan soal mundur daripada Ketua Umum Partai Golkar. Dan Nadia dan juga pemirsa, untuk diketahui juga bahwa kabar mundur ini sudah Airlangga memutuskan untuk mundur terhitung sejak Sabtu, di mana ini diumumkan pada Airlangga melalui video pernyataannya pada hari ini yang dipublish dan menegaskan bahwa kepergiannya ini untuk menjaga stabilitas daripada transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menuju ke transisi pemerintahan daripada Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu yang bisa kami informasikan, Nadia. Baik, terima kasih Syahriza Zanski. Selanjutnya saya menuju ke Indra Setiabudi di kantor DPP Golkar. Indra, ada informasi terbaru apa pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan secara langsung dari gedung DPP Partai Golkar Selipi Jakarta Barat, yang mana sejauh ini masih terpantau sepi, tidak ada aktivitas maupun kegiatan kepartaian pasca diumumkannya secara resmi pengunduran diri dari Airlangga Hartarto selaku mundur menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan diketahui pengunduran diri Airlangga Hartarto ini dilakukan secara internal melalui video, yang mana ini dilakukan pada kemarin malam pada tanggal 10 Agustus 2024, yang mana menurut wakil Ketua Umum Golkar Doli ini menyampaikan dengan alasan ingin menjaga stabilitas, mengingat sebentar lagi pemerintahan mengalami penggantian dalam periode pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, untuk keputusan terkait sosok pengganti sementara ini akan dilakukan esok hari melalui rapat pleno Golkar yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024, dikarenakan munas secara resmi diketahui pada Desember 2024 mendatang. Dan yang menariknya, Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait nama santer yang akan meramaikan bursa duduk di Ketua Umum Golkar ini ada nama Bambang Susatyo, yang mana ini masih menjadi atau menjabat sebagai Ketua MK, dan juga ada Agus Kartasasmita yang saat ini juga masih menjabat Menteri Investasi Republik Indonesia, dan juga nama Bahlil juga turut meramaikan bursa pengganti ataupun calon ketua baru di Golkar sendiri, yang saat ini menjadi Menteri Investasi. Dan sejauh ini kami bersama media lain masih menunggu aktivitas, namun ini saya juga terlihat dari pihak DPP Golkar sudah menyiapkan berbagai untuk konvers seperti itu. Ini baru saja dilakukan, dan kami nanti akan kita sampaikan terkait update selanjutnya, dan kami dan rekan-rekan media masih menunggu, dan nanti kami akan update selanjutnya, Nadia. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar, dan sebelumnya ada rekan Syahriza Zanski melaporkan dari Komplek Menteri Widya Chandra. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Dan pemirsa, Erlangga Hartarto pernah mengungkapkan rasa cinta yang besar pada partai berlambang beringin tersebut. Namun demikian, Erlangga mengaku terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Partai Golkar. Komunikasi dengan Golkar yang belakangan ini kita tahu banyak yang datang menemui Pak Erlangga. Ya, pertama kalau kita lihat sejarahnya, Partai Golkar adalah partai paling tua di Republik ini. Dan kedua, banyak partai yang timbul atau berdiri dengan tokohnya alumni Partai Golkar. Jadi banyak yang partai yang memang turunan dari Partai Golkar. Dengan demikian chemistry itu sudah terbangun karena semua basisnya yang partai itu adalah partai tengah, partai karya kekayaan, dan partai pembangunan. Nah, partai-partai yang berada dalam posisi tengah atau partai pembangunan tentu nyaman dengan Partai Golkar. Karena Partai Golkar sejak awal memang didorong untuk berada di tengah dan pro pembangunan. Nah, tentu modal pokok ini yang tentu kita lihat bisa terus dikapitalisasi oleh Partai Golkar. Republik Indonesia sendiri kan Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa ingin membangun yang berbasis pada Indonesia sentris. Jadi kalau bicara Indonesia sentris itu bahasa jelasnya Golkar banget. Jadi tentu inilah yang kita akan terus kapitalisasi ke depan. Oke, Anda mau katakan bahwa Golkar diterima di semua kalangan partai politik, Pak Erlangga? Selama ini demikian, karena Partai Golkar paling berpengalaman bekerja sama dengan berbagai partai. Jadi kita lihat tentu juga berpengalaman kerja sendiri gitu. Pada era Orde Baru misalnya, Golkar tentu menjadi mayoritas tunggal di sana. Mesin politik memperkuat mesin politik Partai Golkar untuk tahun 2024, Pak. Ya, tentu kita akan dorong supaya Golkar itu menjadi magnet bagi anak muda maupun tokoh-tokoh publik, sehingga mereka nyaman bernaung di bawah pohon beringin. Supaya kalau pohon beringinnya adem, negeri ini akan adem juga. Jadi sangat menyambut baik siapapun pihak yang mau bergabung ke Partai Golkar. Partai Golkar partai terbuka. Mereka yang ingin berjuang bersama, mereka yang punya filosofi maupun perjuangan yang sama bisa bergabung dengan Partai Golkar. Sesuatu yang perlu kita antisipasi ya Pak, sebagai sebuah bangsa dan juga sebuah negara. Tantangan ketidakpastian itu real dan tentu harus diperhatikan, karena kembali lagi bahwa kesejahteraan masyarakat dan masyarakat kita banyak yang penghasilannya harian. Sehingga kita harus betul-betul prudent menjaga ketidakpastian ini. Nah, kemarin dalam 3 tahun penanganan COVID, alhamdulillah Indonesia bisa keluar secara extraordinary. Pertumbuhan ekonomi bisa di angka 5,3 dan ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kemudian juga inflasi kita bisa tekan, di mana inflasi kita jauh lebih rendah daripada bahkan Amerika, Singapura, ataupun berbagai negara lain. Dan kita punya keberhasilan G20 yang juga di tengah ketidakpastian itu kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh negara penting dan bisa membuat deklarasi. Jadi dan kontennya juga salah satu yang paling dalam dan juga substansial. Sehingga kita ini sekarang sedang dilihat sebagai sebuah negara yang berbeda. Dan kedua, di berbagai negara kalau mau taruh uang yang masih memberikan result positif itu kalau taruh di Indonesia. Sehingga tentu ini kepercayaan ini yang harus kita jaga. Negara yang berbeda ini maksudnya bagaimana nih Pak? Dibanding negara lain, return kita relatif lebih tinggi. Surat utang negara misalnya. Sehingga tentu kita punya kredibilitas. Dan dalam 3 tahun kita penanganan COVID, rating kita pun tidak pernah turun. Jadi investment grade-nya terus kita berhasil pertahankan. Jadi momentum ini kita harus jaga, sehingga tentu fundamental ekonomi ini kita harus jaga terus. Fundamental ekonomi kita, neraca pembayaran positif, neraca perdagangan positif, perdagangan dengan berbagai negara juga
balance-nya kita positif. Bahkan kemarin 4 bulan terakhir di tahun lalu kita dengan Cina pun kita balance-nya positif. Sehingga langkah yang dilakukan Indonesia dalam bentuk reform struktural pertumbuhan ekonomi ini harus dijaga. Ketidakpastian kita ke depan apa? Cuaca, climate change, bencana alam. Kita ketahui sekarang El Nino jalan terus, hujan banyak, tentu akan mengganggu produksi pertanian. Nah, ini yang harus kita special care terhadap itu. Tahun depan, tantangan di tahun politik, tantangannya kering atau La Nina, kembali lagi pangan. Jadi pangan itu harus menjadi perhatian penting dan utama dari pemerintah. Dan pangan tentu akan mempengaruhi kestabilan politik. Karena perut itu menjadi penting. Politik stabil kalau perut kenyang. Kalau perutnya terganggu, kestabilan politik bisa terganggu juga. Terganggu. Kita tidak bicara partai, tapi kita bicara kestabilan politik secara keseluruhan. Jadi itu yang pemerintah harus betul-betul perhatikan. Daya beli masyarakat dalam bentuk inflasi. Kalau barangnya terlalu tinggi, masyarakat tidak mampu, itu juga akan mengganggu kestabilan politik. Sekali lagi saya bukan katakan bahwa ini kestabilan politik 1 partai, 2 partai, atau 3 partai, tapi ini kestabilan politik. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinan bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya, Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan, nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai, seperti itu Mbak. Baik Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa, dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membuktikan tak terlibat di kasus Vina, Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong. Meski tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, namun sumpah pocong dianggap menjadi bentuk putus asa meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparang Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Dimana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, dimana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih terus mendalami kasus penganiayaan anak di Early Steps Daycare Pekanbaru Riau. Salah satu orang tua korban mengatakan hingga kini sang anak masih trauma. Salah satu orang tua korban penganiayaan di Early Step Daycare Pekanbaru mendatangi kantor unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru. Kedatangan orang tua untuk memberikan keterangan atas laporan penganiayaan terhadap anak daycare yang berlokasi di Kelurahan Air Dingin, Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Orang tua korban F mengatakan saat ini sang anak masih dalam pemulihan akibat trauma dari perlakuan para pengasuh di daycare. Sang ibu berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dapat selesai dan dapat hukuman yang setimpal lah gitu. Soalnya dari yang DM-an dari Instagram saya itu udah banyak korban-korban yang speak up gitu loh. Jadi berarti bukan anak saya aja yang jadi korban. Semoga tidak ada lagi korban selanjutnya setelah kasus ini. Daycare bisa ditutup dan pemilik daycare setelah pelaku bisa mendapatkan hukuman. Sementara itu, menurut keterangan dari Ketua RT setempat, pemilik daycare sudah meminta izin kepada RT secara lisan untuk memindahkan tempat usahanya ke tempat tinggal pelaku. Kalau yang pemilik ini, dia orangnya super, beradaptasi juga gitu sama lingkungan, bersosialisasi juga. Dia ada lapor nggak Bu membuat usaha ini?
Dia ini kan ini rumah dia. Sebelumnya dia buka usaha ini bukan di sini. Nah, ketika dia mau memindahkan ke sini, memang dia ada minta izin, Bu, kami mau pindah ke sini gitu. Tapi bukan untuk perizinannya, dia hanya menyampaikan bahwa dia sudah menjadi warga sini lagi. Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan ini direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Hingga kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, penganiayaan anak juga terjadi di Depok, Jawa Barat oleh pemilik tempat penitipan anak Wensen School Indonesia, Meita Irianti. Polisi telah memeriksa kejiwaan pelaku dan pelaku juga telah selesai menjalani proses pembantaran. Menurut keterangan pihak Polres Metro Depok, kejiwaan tersangka kasus penganiayaan anak Meita Irianti dalam kondisi normal. Selain itu, proses pembantaran tersangka juga telah selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Polri, sehingga penyidik akan melanjutkan pemeriksaan Meita sebagai tersangka. Sejumlah saksi telah diminta keterangan, di antaranya orang tua dari bayi yang dianiaya tersangka. Fakta lain ditemukan dalam kasus ini, menurut keterangan saksi, pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Pemirsa, ratusan warga saling dorong dan berdesakan berebut makanan dan minuman gratis di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur. Ribuan paket makanan pun ludes tak tersisa dalam waktu singkat. Ratusan warga berlarian mendatangi lapak pembagian makanan gratis di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur. Mereka saling dorong demi merebut makanan yang sudah disiapkan. Dalam waktu singkat, ribuan bungkus makanan dan minuman ludes tak tersisa. Sejumlah lapak lainnya pun habis diserbu warga. Ratusan pedagang kaki lima menyajikan ribuan paket makanan dan minuman gratis. Para pedagang pun kewalahan karena masa tak bisa dikendalikan. Belum diulas habis Pak, lari semua. Ini masih belum sudah nggak sabar ini kayaknya Bu penontonnya. Nggak sabar Mas. Antusias sekali. Sudah dari pagi ya. Laris manis pokoknya. Sudah nunggu dari pagi atau gimana? Dari pagi, sudah di sini setiap bulan. Acara bagi-bagi makanan gratis ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-528 yang digelar oleh DPRD Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Brebes, Jawa Tengah menyambut meriah Festival Bawang Merah dengan berebut gunungan. Namun sayangnya saat berebut bawang merah banyak warga yang mengaku menjadi korban pencopetan hingga sejumlah warga pun kehilangan barang pribadi miliknya. Sejumlah gunungan berisi bawang merah hasil bumi khas Brebes yang tiba di alun-alun kota Brebes langsung disambut meriah ribuan warga di Brebes, Jawa Tengah. Arak-arakan ini merupakan bagian dari kegiatan Festival Bawang Merah yang digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah di Kabupaten Brebes. Namun sayangnya, kemeriahan warga ini diwarnai dengan banyaknya aksi pencopetan. Sejumlah warga mengaku kehilangan handphone, dompet, hingga uang di saat mereka saling berebut gunungan bawang merah. Jawaannya mumpung ada di depan ikutin ya pas gini-gini nyawel dapat banyak satu kresek pas pulangnya dompet nggak ada tapi dompet masih ada dompet masih ada cuma HP ya nggak terasa Pak, nggak terasa sama sekali, kirain cuma aku dok, ternyata banyak bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, banyak yang hilang HP, uang, HP, dompet, uang, HP, dompet, uang banyak, ini korbannya banyak ini. Namun hingga kini, pihak kepolisian setempat mengatakan belum ada warga yang melaporkan soal kehilangan barang bawaannya. Festival Bawang Merah di Brebes, Jawa Tengah sendiri merupakan agenda tahunan pemerintah setempat yang sudah digelar selama 2 tahun terakhir. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung memantau Gregorius Ronald Tanur, terdakwa yang divonis bebas atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, agar tidak pergi ke luar negeri. Selain itu, Kejagung juga akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kejagung berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan monitoring terhadap Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan dan mendatangani akta pernyataan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Selama masih proses menyiapkan memori kasasi selama 14 hari, jaksa akan mengkaji sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam putusan bebas Ronald Tanur. Tentu kita melakukan upaya-upaya bagaimana supaya yang bersangkutan ini tidak sampai bepergian ke luar negeri. Ya, makanya dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melakukan monitoring ya terhadap keberadaan yang tersangka. Nah, kalau kita baca di dalam hukum acara juga dalam pasal 253 ayat 3, Hakim Agung ya memungkinkan untuk memanggil yang bersangkutan dihadapkan pada saat pemeriksaan berkas perkara. Nah, jadi mengantisipasi ini juga tentu kami akan melakukan langkah-langkah ya permohonan dan seterusnya supaya yang bersangkutan tidak sampai bepergian ke luar negeri. Sebelumnya, Ketua Majelis Erintua Damanik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan pada 4 Oktober 2023 lalu maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses otopsi jenazah Pasutri mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya Sri Wukan Trisna terkendala kondisi jenazah yang sudah rusak. Saat ini jenazah keduanya masih di kamar jenazah RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali. Jasad Pasutri mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana 84 tahun dan istrinya Sri Wukan Trisna 64 tahun masih disemayamkan di kamar jenazah RSUP Prof Ngurah Denpasar, Bali. Tim forensik menyatakan otopsi tidak bisa dilakukan secara maksimal mengingat kondisi kedua jasad korban sudah membusuk atau rusak. Tim forensik akan berusaha maksimal, termasuk diantaranya berupaya mengungkap apakah adanya kandungan racun dalam tubuh korban. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan di rumah Ida Bagus Ardana di Jalan Gurita, Sesetan, Denpasar Selatan. Garis polisi dibentangkan agar warga tidak memasuki TKP. Polisi masih mencari barang bukti yang menyebabkan kematian kedua korban. Wawancara keluarga dan penjelasan tentang otopsi, kita akan coba untuk menguak kasus ini. Pemeriksaan luarnya apa aja yang bisa ditemukan? Sementara belum bisa saya sampaikan. Kalau untuk waktu kematiannya, perkiraan kematian? Sampai saat ini diperkirakan 72 sampai 96 jam sebelum pemeriksaan. Sebelumnya, penemuan jasad Pasutri tersebut sempat menggegerkan warga. Penemuan keduanya berawal dari kecurigaan sang anak yang tidak bisa berkomunikasi sejak beberapa hari terakhir. Bersama petugas Polsek Densol dan pengurus lingkungan, pintu rumah dibuka paksa dan jasad ditemukan dalam kondisi membusuk. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Holding BUMN ID Survey menyalurkan CSR-nya di kawasan Kampung Blekok, Cisaranten Kidul, Kota Bandung. CSR kali ini dilakukan dengan membangun tempat pembuangan akhir baru serta menyumbangkan dan menanam 150 pohon hias untuk melestarikan kawasan khusus Kampung Blekok. Dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan khusus Kampung Blekok, ID Survey menyalurkan CSR-nya di Kampung Blekok, Cisaranten Kidul, Kota Bandung. Dalam penyaluran CSR kali ini, ID Survey membangun tempat pembuangan akhir TPA baru, serta menyumbangkan dan menanam 150 pohon hias untuk melestarikan kawasan khusus Kampung Blekok. Kampung Blekok dipilih sebagai tempat penyaluran CSR karena merupakan salah satu kawasan khusus yang mampu merawat ekosistem burung blekok. Kita melihat di sini ada keunikannya karena di Indonesia hanya ada 2.
satunya di Boyolali, satunya di sini. Dan di sini termasuk yang unik karena dekat dengan kawasan atau dekat dengan penduduk. Di survei ada bantuan penanaman pohon sebanyak 150 pohon. Terus ada juga untuk biaya pembangunan bak sampah atau TPA bagi warga 1 unit. Diharapkan dengan penyaluran CSR ini, kawasan khusus Kampung Blekok dapat menjadi lebih asri dan berkembang menjadi salah satu kawasan wisata edukasi yang mampu merawat ekosistem burung blekok di tanah air. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Erlangga menegaskan dirinya resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu kemarin. Selain fokus mengawal transisi pemerintahan, Erlangga mengaku ingin menjamin keutuhan partai. Menurutnya pengunduran dirinya sekaligus penunjukan sosok pengganti Ketua Umum Golkar berjalan dengan damai dan tertib. Sementara itu Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar hingga Munaslup digelar. Pemirsa, menjelang pendaftaran Pilkada Serentak 2024, spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep bermunculan di kota Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan Kaisang 2024-2029. Spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangatnya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya, kita doakan yang terbaik dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta pendukung Anies Baswedan menggeruduk kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera DPP PKS yang tadi. Mereka meminta PKS untuk konsisten mendukung Anies Baswedan maju pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Warga Jakarta yang mendukung Anies Rashid Baswedan untuk maju pada Pilgub 2024 menggeruduk kantor DPP PKS pada siang tadi. Dalam unjuk rasa, puluhan orang ini terlihat membawa atribut yang bertuliskan dukungan terhadap Anies Baswedan. Mereka meminta partai PKS untuk terus mengusung Anies Baswedan maju pada Pilgub Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai pemenang di DKI dengan 18 kursi di DKI. Namun ketika ambang batas yang mengharuskan 22 kursi belum terpenuhi, dipastikan tidak dapat mewujudkan pasangan Anies dan Sohibul Iman. Selain itu, sinyal akan bergabungnya PKS ke Koalisi Indonesia Maju membuat sejumlah pendukung Anies kecewa. Selain ke PKS, massa juga menggelar aksinya ke partai lain seperti PKB dan Nasdem agar konsisten mendukung Anies Baswedan. Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini ya, kami ingin partai-partai pendukung yang sudah memberikan dukungan ke Pak Anies seperti PKB, Nasdem dan PKS ini tetap konsisten untuk tetap mendukung Pak Anies di Pilkada besok 2024. Itu aja sih yang jadi poin kita, bahwa harapan kami Jakarta dipimpin oleh Pak Anies kembali 1 periode aja. Kami pengen Jakarta ini kembali seperti kemarin, maju kotanya, bahagia warganya, sesuai dengan slogan yang ada. Kira-kira penekanan kami hari ini itu. Kami tidak ingin memobilisasi massa, demo segala, enggak. Kami datang ke PKS dengan baik. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kami bersama warga mendukung partai-partai pendukung. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin kuat. Jika ini terjadi, maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tidak kunjung ada rekan koalisi, sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi di Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada sebelumnya dan hanya butuh 4 kursi tambahan untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman, dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jokowi lepas landas bersama rombongan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jokowi akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan esok. Kedatangan Jokowi kali ini untuk berkantor kembali di IKN selama beberapa hari. Besok pada 12 Agustus, Presiden Jokowi akan memimpin sidang kabinet di IKN. Rencananya Jokowi akan melakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Selain itu, Jokowi juga akan meninjau kesiapan untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara IKN. Ya pemirsa, sidang kabinet tahun ini akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri-menteri kabinet mulai berangkat pada hari ini. Rencana sidang kabinet perdana yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024 semakin terrealisasi. Pasalnya sidang yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo langsung ini sudah siap menerima menteri-menteri kabinet yang dikabarkan telah berangkat dari Jakarta hari ini. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan persiapan untuk sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara IKN sudah masuk 100%, termasuk fasilitas-fasilitasnya di Istana Garuda dan Istana Negara. Dekor-dekor, lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dalam sidang kabinet di IKN ini beberapa topik akan dibahas, diantaranya evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju pada 2024 dan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya pemirsa, Hotel Nusantara, salah satu hotel bintang 5 yang ada di Ibu Kota Nusantara, rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024. Pada gelaran sidang kabinet yang direncanakan dilakukan pada 12 Agustus, para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di Hotel Nusantara ini. Hotel bintang 5 pertama di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah siap beroperasi. Rencananya, pada 17 Agustus 2024 hotel akan diresmikan. Hotel bernama Swiss Hotel Nusantara ini berada persis di area pintu masuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kamar hotel semua terkesan mewah, dilengkapi furnitur canggih, sementara kamar mandi kamar hotel didesain minimalis namun mewah. Tarif hotel 9 lantai yang memiliki 191 kamar ini mulai dari 2,2 juta rupiah per malam. Tergantung dari jenis kamar yang dipilih. Dengan 191 kamar, hotel tersebut bisa menampung sekitar 200 orang.
Rencananya para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di hotel ini selama sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara pada 12 Agustus 2024. Kesiapannya memang kita hampir 100% karena target untuk opening hotel adalah di 17 Agustus nanti. Tapi beberapa fasilitas memang di tahap finishing saat ini. Tapi untuk seremoni 17 Agustus memang hotel kita udah di book out dan full. Selain tempat menginap menteri saat sidang kabinet, hotel ini nantinya juga akan digunakan untuk tempat menginap tamu pada upacara 17 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, kirap bendera merah putih dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sukses digelar pada Sabtu kemarin. Warga tumpah ruah turun ke jalan menyaksikan iring-iringan kirap yang merupakan peristiwa bersejarah. Proses kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dimulai dari Monas, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Prosesi kirap dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi menyerahkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka 2023. Langkah tegap, maju! Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Keduanya lalu menaiki kendaraan taktis Maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Di sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kemudian bendera dan teks proklamasi diterbangkan ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut sejarawan Asep Kambali, kirap bendera adalah sejarah yang diciptakan pertama kali di era Presiden Joko Widodo. Jadi kirap ini adalah ritual atau prosesi yang baru. Justru saya mengatakan ini bukan sejarah, tapi ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Pak Jokowi dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Pak Jokowi adalah history maker, dan ritualnya ini adalah bagaimana kita menciptakan satu prosesi yang akan menjadi sejarah di masa depan. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, iring-iringan disambut antusias oleh warga setempat. Anak-anak dan dewasa berada di tepi jalan menyaksikan rombongan kirap bendera merah putih. Selanjutnya di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara, bendera dibawa ke Plaza Istana Garuda. Bendera kemudian siap dikibarkan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pasalnya Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%.
Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%, Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%, Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%, Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%, Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%, dan sumbu kebangsaan tahap 1 atau plaza seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%, dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota, ya, anggota terutama di pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini langsung bisa mengurai. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Airlangga menegaskan dirinya resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu kemarin. Selain fokus mengawal transisi pemerintahan, Airlangga mengaku ingin menjamin keutuhan partai. Menurutnya, pengunduran dirinya sekaligus penunjukan sosok pengganti Ketum Golkar berjalan dengan damai dan tertib. Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketum Golkar sampai Munaslup digelar. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia.
kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah isu keretakan di tubuh Golkar. Ia menegaskan Partai Golkar masih solid. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno Selasa besok untuk menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Erlangga, ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan, dan Pak Gibran gitu. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya, yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan rapat pleno? Selasa rencananya. Paling lama Selasa. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Andi Sinulingga, politisi Partai Golkar. Selamat malam Bang Andi, apa kabar? Selamat malam ya Pak. Baik Bang Andi, selain ingin fokus mengawal transisi pemerintahan, apakah ada kaitannya dengan dinamika politik jelang pilkada atau mungkin ada isu yang disebutkan Munaslup akan segera digelar? Halo Bang Andi, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Bang Andi, mohon dibuka suaranya, sepertinya ke-mute suara Anda Bang Andi. Halo. Halo Bang Andi. Ya, udah kedengeran? Ya, halo. Silakan. Baik, silakan Bang Andi, sudah terdengar. Iya, jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan pilkada, itu catatan yang pertama ya. Tidak ada dalam dinamika pilkada yang terjadi, tidak ada hubungannya. Jadi memang ada dinamika di dalam yang memang mengharapkan Pak Erlangga untuk fokus bisa bekerja di kabinet Pak Prabowo Gibran yang akan datang sebagai Menko Perekonomian. Nah, kita harapkan karena memang secara problematik ya persoalan ekonomi kita ini kan juga harus ada perhatian serius. Nah, Pak Erlangga sudah menunjukkan bagaimana kinerja dia selama periode Pak Jokowi sebagai Menko Perekonomian. Dan Golkar berharap Pak Erlangga bisa fokus di situ membantu kerja-kerja Pak Prabowo Gibran, kabinet yang akan datang, dan kemudian kepemimpinan Partai Golkar itu berbagi peran, berbagi tugas oleh kader-kader yang lain, sehingga konsolidasi partai terjaga dan kemudian program-program pemerintah juga bisa dikawal gitu. Baik, ini disebutkan bahwa Pak Erlangga ini ingin menjaga keutuhan partai. Lantas sebetulnya saat ini bagaimana soliditas di tubuh Golkar? Sampai hari ini ya kalau kita lihat itu solid ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan soliditas partai itu adalah konsensus. Jadi yang namanya partai politik khususnya Golkar, kita sama-sama bisa lihat ya catatan sejarahnya. Dinamika di semua partai politik, di semua organisasi itu ada dinamika, ada perbedaan pandangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perbedaan pandangan itu, dinamika itu dikelola dengan baik, dikelola dengan bijaksana, dikelola dengan dewasa, sehingga terjadi konsensus bersama, dan konsensus bersama itu menguntungkan partai dan menguntungkan bangsa negara ke depan. Dan saya kira mundurnya Pak Erlangga itu adalah bagian dari konsensus, sehingga bisa kita lihat teks yang disampaikan Pak Erlangga melalui video yang dikirimkan, baik pun secara nonverbal bisa kelihatan dari gesturnya Pak Erlangga itu terlihat nampak ya ketulusan dan keikhlasan beliau untuk berbagi tugas kepada kader-kader partai yang lain memimpin Golkar, dan Pak Erlangga ingin fokus untuk membantu kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran besok.
Baik, Bang Andi, Pak Airlangga ini kan sukses membawa Partai Golkar bisa meraih peringkat 2 di pemilu legislatif 2024 kemarin. Bagaimana respon pengurus dan juga kader Partai Golkar di daerah terkait pengunduran diri Airlangga Hartarto? Iya, kalau kita melihat khususnya yang saya tahu langsung ya bagaimana suasana teman-teman di daerah, semua teman-teman di daerah menerima pengunduran diri itu, dan yang kedua adalah mengapresiasi kinerja Partai Golkar di masa kepemimpinan Pak Airlangga yang catatan akhirnya adalah bertambah kursi Partai Golkar dari 85 menjadi 102. Itu bang prestasi di satu sisi yang nggak bisa kita pungkiri itu, dan semua mengapresiasi itu. Dan Pak Airlangga ini perlu dapat catatan, beliau itu memimpin Partai Golkar itu 2 periode, dari periode pertama di 2017-2019 dan 2019-2024. Nah, apresiasi partai menurut saya terhadap ketua umum yang 2 periode sepanjang sejarah setelah reformasi itu baru Pak Airlangga yang memimpin 2 periode. Nah, jadi tidak ada masalah di dalam pengunduran diri itu, dan teman-teman di daerah yang berkomunikasi juga sama saya menganggap bahwa sepanjang itu konsensus dan kemudian sepanjang semuanya utuh terhadap keputusan itu, saya kira Partai Golkar akan jalan terus maju ke depan. Baik, jadi pengunduran diri Airlangga ini murni atas keputusan pribadi atau ada desakan internal di Partai Golkar? Saya kira nggak ada ya, desakan itu nggak ada saya kira. Saya kira itu kesadaran Pak Airlangga sendiri bahwa itu sesuatu yang terbaik. Masalah ada diskusi di internal, kemudian Pak Airlangga berdiskusi dengan teman-teman di internal, saya kira ada itu. Dan ini adalah pilihan yang terbaik ini untuk partai ke depan. Baik, lalu betulkah Agus Gumiwang Kartasasmita akan ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Golkar? Saya mendengar arus besarnya begitu. Saya mendengar aspirasinya begitu. Saya mendengar kawan-kawan mengharapkan agar untuk melanjutkan kepemimpinan yang akan datang itu ditentukan di pleno. Tadi Pak Dodi sudah mengatakan pleno akan digelar secepatnya mungkin hari Selasa. Dan seperti biasa teknisnya nanti pleno akan menetapkan di situ siapa yang akan menjadi PLT untuk mengganti kan Pak Airlangga yang mengundurkan diri. Dan ini bukan hal yang baru, dahulu juga pernah ketika Pak Novanto mengundurkan diri, kemudian Pak Airlangga ditunjuk di pleno DPP Partai Golkar sebagai PLT pelaksana ketua umum tuh. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya dalam proses transisi kepemimpinan partai. Nanti setelah pleno ditetapkan siapa yang ditetapkan, yang beredar nama memang betul nama Pak Agus Gumiwang, nanti beliaulah yang memimpin, membawa partai ini untuk melaksanakan Rapimnas dan Munas ke depannya. Baik, lalu Bang Andi, dengan kondisi ini mungkinkah Munaslup Golkar yang sedianya digelar pada Desember 2024 akan menjadi lebih awal untuk pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru? Iya, belum ada penjelasan yang mengatakan ini Munaslup, ya. Tidak ada mengatakan bisa jadi Munas juga namanya, ya, bisa jadi namanya Munas dipercepat gitu. Jadi itu secara teknis tidak ada masalah. Terkait waktu, apakah Desember atau Oktober atau Agustus, tidak ada masalah itu di internal Partai Golkar. Baik, terima kasih. Bang Andi Sinulingga, politikus Partai Golkar, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan video call kepada Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah usai keduanya meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dalam perbincangan itu, Jokowi memberikan selamat dan apresiasi langsung kepada Fredrik dan Rizky. Selamat pagi, sehat semua ya. Pagi Pak. Patrick dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi. Ya, saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas Patrick dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih kembali Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial
yang mendampingi para atlet. Siap Pak, siap. Kapan pulang? Tanggal 12 Pak, pulangan Pak. Tanggal 12. Indonesia tanggal 13. Iya Pak. Bareng semua. Rizky Patrick barengan pulangnya. Pak. Ya udah, saya tunggu kepulangannya di tanah air. Nanti sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di sana. Ya. Ya Pak. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PB Papsi, Rosan Ruslani. Selamat malam Pak Rosan, apa kabar? Selamat malam waktu Indonesia. Selamat siang waktu sini. Baik, Pak Rosan, tadi di Angkatan 2 Snatch, Nurul Akmal berhasil mengangkat 110 kg, namun mengapa dinyatakan gagal? Iya, karena pada saat mengangkat ada tangan yang sedikit tidak lurus, jadi dari juri memutuskan itu angkatannya tidak diakui. Baik, bagaimana tadi jalannya cabur angkat besi yang tadi diikuti oleh Nurul Akmal, Pak Rosan? Ya, memang ini kan kelas 81 kg plus ya, jadi memang tidak ada batasan berat badan di atas 41, tetapi Nurul Akmal sudah memberikan yang terbaik. Saya juga menonton langsung tadi, sangat mengapresiasi. Tetapi memang lawan-lawan ini angkatannya terutama dari China itu jauh di atas lawan-lawan yang lainnya, dan ya kita bisa, dan Korea itu dua atlet itu yang bertanding di kelas yang 81 kg plus ini. Tetapi ya Nurul Akmal sudah memberikan yang terbaik, dan kita saya semua juga bangga dengan apa yang telah diberikan Nurul Akmal kepada kita. Baik, Nurul Akmal ini gagal meraih medali di Olimpiade Paris, namun di sisi lain kemarin Rizky Juniansyah berhasil meraih medali emas. Sejauh ini bagaimana catatan dari PB Papsi terkait cabang olahraga angkat besi di Olimpiade Paris ini, Pak Rosan? Ya, memang di Papsi ini kita mencanangkan untuk dapatkan 1 emas. Di Rizky dan alhamdulillah Rizky berhasil mendapatkan medali emas, dan itu sesuai dengan target kita. Karena memang selama ini itu adalah emas pertama, pecah telur istilah kita untuk angkat besi, karena selama ini kita memang selalu memberikan medali di Olimpiade, tapi memang tidak pernah medali emas, dan target kita memang kali ini medali emas, karena kita melihat potensi dari Rizky yang setelah memegang rekor dunia untuk total angkatan di kelas 73 kg ini, yang baru dia pecahkan pada bulan April di Phuket kemarin. Jadi kita memang punya harapan tinggi di Rizky, dan alhamdulillah performanya juga kembali memecahkan rekor Olimpiade untuk kelas clean and jerk-nya. Baik, untuk pertandingan terdekat setelah Olimpiade Paris apa, Pak Rosan? Para atlet kita ini kembali ke Jakarta, kemudian ada pertandingan PON kan, jadi mereka akan bertanding untuk daerahnya masing-masing. Jadi di awal bulan September, jadi sesudah ini ya kembali ke daerahnya masing-masing terlebih dahulu. Baik, ke depan Pak Rosan untuk meningkatkan performa dari atlet-atlet angkat besi kita, apa upaya yang akan dilakukan oleh PB Papsi? Kita ini memang selalu melakukan regenerasi, sehingga kalau di pelatnas pun yang kita bilang pelatnas berkesinambungan, itu kita melakukan pelatnas bukan hanya pada saat akan ada kejuaraan saja, tapi kita sudah melakukan pelatnas secara berkesinambungan ini tanpa putus sejak 2015. Dan di dalam komposisinya tuh 60% junior dan 40% senior di dalam pelatnas kita ini. Dan ini kita bisa lihat hasilnya, tidak hanya Rizky, tetapi setelah kita mempunyai beberapa atlet untuk kelas dunia lainnya yang masih di level junior, bahkan di level umur-umurnya Rizky. Jadi kita melihat bahwa memang untuk melahirkan atlet kelas dunia itu tidak bisa instan, harus melalui proses yang panjang, dan
Alhamdulillah regenerasi yang kita lakukan ini membuahkan hasil, dan saya melihat angkat besi akan sangat-sangat promising, sangat-sangat baik ke depannya, dan malah kita akan menargetkan untuk melebihi target kita pada Olimpiade tahun ini. Baik, setelah Rizky Juniansyah meraih medali emas, tentu ini menjadi pelecut semangat begitu ya Pak Rosan untuk terus meningkatkan olahraga angkat besi Indonesia ya Pak Rosan. Iya, betul. Kita harapkan lahir. Baik, sayang sekali komunikasi kita terganggu. Terima kasih Pak Roslani, Ketua Umum PB Papsi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga di Olimpiade berikutnya cabur angkat besi bisa meraih medali emas seperti Rizky Juniansyah. Terima kasih Pak Rosan. Pemirsa, pejabat senior Biro Anti Korupsi Korea Selatan ditemukan tewas diduga bunuh diri di kota Sejong, Korea Selatan. Padahal pejabat tersebut diketahui tengah menyelidiki dugaan skandal tas mewah ibu negara Korea Selatan. Pejabat senior Biro Anti Korupsi Korea Selatan ditemukan tewas diduga bunuh diri di apartemennya di kota Sejong pada Kamis 8 Agustus lalu. Peristiwa terjadi pada pukul 9.50 waktu setempat dan ditemukan sebuah catatan bunuh diri. Jenazah ditemukan oleh seseorang yang mengunjungi apartemennya setelah pejabat tersebut tak menerima panggilan telepon. Sebelumnya pejabat anti korupsi tersebut bertugas sebagai ketua Biro Anti Korupsi yang menangani kasus-kasus politik yang sensitif, termasuk salah satunya dugaan skandal tas mewah Kim Kyun Hee. Ibu negara Korea Selatan tersebut sempat diperiksa terkait tas mewah Dior senilai $2.200 Amerika Serikat atau setara dengan 35,6 juta rupiah. Meski banyak yang menduga korban mengalami stres, namun hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya.